Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Muhammad Holdano dari SMK Negeri 12 Samarinda. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bab yang ada di kelas 12. Apa itu? Ya, pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Jadi hari ini itu yang akan kita bahas. Ingin tahu bagaimana serunya? Tonton sampai habis ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Baik, sebelum memulai, Bapak tidak pernah henti-hentinya mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas itu? Ya, kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang kita pernah buat bersama pada di awal semester pertama, yang dimana di situ kita mendapatkan 3 kesepakatan. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang kedua, penggunaan handphone tidak boleh selama pembelajaran berlangsung kecuali izin apabila keadaan mendesak. Dan terakhir, yang ketiga, yaitu mendengarkan orang lain berbicara. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Mensyukuri pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan penuh tanggung jawab. Kedua, mengidentifikasi dari berbagai sumber pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dengan benar. Ketiga, menganalisis pengaruh positif dan negatif dengan kemajuan iptek terhadap NKRI. Keempat, menyajikan hasil evaluasi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan percaya diri. Ya, apa itu iptek? Yo, ada yang tahu? Ya, benar. Yaitu ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, di slide berikutnya ini ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa. Nah, di situ ada dari masa prasejarah, masuk ke tahun 1400-an, masuk ke tahun 1800-an, masuk lagi ke tahun 1900-an hingga tahun 2000-an. Dampak positif iptek dalam aspek politik. Nah, di sini ada yang namanya e-government. Apa itu? Yaitu suatu upaya pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang berikutnya ada komunikasi, yaitu proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Nah, yang berikutnya ada kerjasama luas. Apa itu? Yaitu suatu kerjasama yang dimana saling menguntungkan dua belah pihak, tetapi tingkatannya bukan lagi dalam negeri, melainkan luar negeri. Ya, di sini ada yang namanya transparansi. Transparansi mempunyai arti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Nah, yang berikutnya, hubungan antar daerah adalah suatu upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan
masing-masing daerah. Nah, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan dilaksanakannya, nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan. Dampak negatif iptek dalam aspek politik. Ya, di sini kita sering sekali mendapati banyaknya berita-berita bohong dan ujaran-ujaran kebencian. Nah, di sini ada namanya pengerahan massa. Apa itu pengerahan massa? Yaitu mengumpulkan suatu kelompok massa untuk membimbing dan memberi arahan demi menghasilkan satu suara yang sama. Yang kedua ada namanya separatisme. Apa itu separatisme? Yaitu sebuah gerakan yang ingin memisahkan diri baik wilayah ataupun negara dari pemerintah yang berdaulat. Yang ketiga ada radikalisme. Apa itu radikalisme? Sebuah kelompok atau gerakan yang mempunyai tujuan untuk pembaruan. Nah, di sini ada yang namanya fanatisme. Apa itu fanatisme? Adalah suatu kondisi di mana seseorang menjadi obsesi berlebihan terhadap sesuatu hal, seperti ajaran agama, politik, dan lain-lain. Nah, ini yang adalah paham paling bahaya ya. Yang kedua itu ada yang namanya konspirasi nasional. Apa itu? Adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menjalankan suatu rencana yang besar. Berikut saya akan memberitahu kalian cara mengatasi bagaimana kita tahu berita itu benar atau bohong. Yang pertama, cermati judul terlebih dahulu. Nah, yang kedua, pastikan alamat URL-nya. Yang ketiga, cek sumbernya. Yang keempat, cek keaslian foto. Dan terakhir yang menurut saya paling bagus adalah bergabung dengan grup anti-hoax. Baiklah, sebelum saya akhiri, akan saya tutup dengan sebuah kalimat sederhana, yaitu dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik dalam negeri. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi tadi mengenai iptek mudah dipelajari dan bermanfaat. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.